Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fian Amirul Haq dengan NIM 2301090. Saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya dengan berjudul Osilasi Pegas dengan kode F2 dengan mata pelajaran Fisika Dasar 1. Gerak osilasi merupakan gerak yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi timbangnya. Dalam melakukan praktikum osilasi pegas menggunakan pad dan melakukan perhitungan periode dengan satuan sekon dan massa. Kemudian tarik dari titik setimbang pegas. Data yang didapatkan dimasukkan ke dalam tabel, dibuatkan grafik hubungan antara M dan T dan M dan T kuadrat. Pendahuluan, adapun latar belakang. Beberapa benda yang melakukan gerak osilasi secara berulang-ulang dalam dimensi ruang yang disebut dengan osilasi. Osilasi adalah suatu gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Kesetimbangan adalah keadaan suatu benda di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gerak osilasi dapat terjadi pada osilator linear. Osilator non-linear merupakan osilator yang memiliki suatu sistem yang bersifat tidak tetap, gampang berubah, susah dikontrol, dan susah diprediksi. Salah satu contoh osilator non-linear pada sistem pegas akan dikaitkan pada sebuah penyangga dan ditarik secara vertikal dengan jarak tertentu yang arah geraknya bebas atau prodik. Yang dimaksud dengan gerak bebas yaitu terjadi bila sistem mekanis dimulai dengan gaya awal ketika sampingan dari sistem pegas semakin besar. Maka hukum Hooke tidak berlaku lagi dan pegas tersebut menjadi osilator non-linear. Adapun tujuan praktikum. Yang pertama, menentukan tetapan pegas melalui percobaan ayunan pegas yang dibebani. Dan yang kedua, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Adapun permasalahan. Yang pertama, bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur pegas yang dibebani. Yang kedua, bagaimana tetapan pegas dalam ayunan pegas yang dibebani. Dasar teori. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbangnya yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih seperti gerak yang terjadi pada pegas. Dalam sistem pegas massa, getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis pegas yang mana memenuhi hukum Hooke. Simpangan pegas selalu berlawanan arah gaya pemulih. Metodologi atau flowchart. Yang pertama, buka link pad projective motion. Yang kedua, tempatkan penggaris pada titik 0. Dan yang ketiga, berikan redaman dan atur skala. Yang keempat, pilih slow dan displacement. Yang kelima, atur variasi massa, atur nilai massa. Yang keenam, gantungkan pada pegas lalu tarik tabung dan lepaskan.
Dan yang terakhir atau yang ketujuh, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, dan 30 getaran petunjuk besar amplitudo. Adapun alat yang dibutuhkan, yang pertama adalah laptop, dan yang kedua link pad. Analisis data dan pembahasan. Data 1 atau sprint konstan 4. Hasil data 1 seperti di tabel. Masa, waktu, getaran, dan periode. Seperti masa 90 mendapatkan waktu 1,54 dan getaran dan periode 0,77. Cara mendapatkan 0,77 atau hasil dari periode masa 90 yaitu waktu dibagi getaran, yaitu 1,54 bagi 2 menghasilkan 0,77. Adapun periode kuadrat atau T kuadrat yaitu 0,77 dikuadratkan dengan menghasilkan 0,5929. Dan dibuatkan grafik hubungan M dan T. Dan yang grafik kedua dibuatkan hubungan grafik M dan T kuadrat. Begitupun dengan data 2, seperti cara mendapatkan hasil waktu dengan periode seperti cara data 1, dan begitupun grafiknya. Adapun cara mencari konstanta, kita harus mengetahui rumus konstanta terlebih dahulu, yaitu K sama dengan kuadrat per M. M ini bukan massa tapi gradien. Adapun rumus gradien yaitu seperti ini. Dan nilai 733,7192 didapatkan dari nilai X kali Y, dan 1100 didapatkan nilai dari X, dan begitupun seterusnya. Nilai yang ditotalkan yaitu 33,8712 dibagi 4.840 sama dengan 0,006991. Jadi 39,43. Begitupun dengan spring konstan 5 sama dengan spring konstan 4 atau data 1. Adapun pembahasan praktikum yang dilakukan dapat 2 kali percobaan dengan spring konstan yang berbeda. Percobaan yang pertama untuk spring konstan 4 dan percobaan yang kedua untuk spring konstan 5. Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa massa beban sangat berpengaruh terhadap periode.
Semakin besar masa beban yang diberikan terhadap suatu pegas, maka semakin lama waktu yang diperlukan pegas untuk melakukan suatu getaran. Dalam data ini diminta 2 kali getaran. Begitupun sebaliknya. Semakin ringan masa yang diberikan terhadap suatu pegas, maka semakin cepat waktu yang diperlukan pegas untuk melakukan getaran. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan menggunakan rumus konstanta, diperoleh hasil untuk spring konstanta 4 nilai K sama dengan 5,635,621. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pada percobaan ini memperlihatkan hubungan massa dan T, bahwa massa yang dipengaruhi oleh periode. Jika semakin besar massa beban yang diberikan pada gas, maka semakin besar periode yang dibutuhkan. Begitupun sebaliknya, semakin kecil massa, maka semakin kecil juga periode yang dibutuhkan periode. Saran: sebelum melakukan praktikum diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. Sekian dan terima kasih.